Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis masalah sosial pada cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petarahuri dengan tinjauan sosiologi sastra. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari ketua kelompok yaitu Abdul Aziz dan beranggotakan yang pertama ada Siti Nuraini, Aisyah Fira, Siti Fatmah, dan Ines Sabrina. Yang pertama yaitu unsur intrinsik pada cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petarahuri. Sini saya akan menyampaikan tema dari cerpen Hawa Panas, yang dimana tema dari cerpen ini yaitu keserakahan manusia, yang dimana ada seorang Miten sebagai calon kepala desa itu pintar dalam mengambil hati warga desa dengan cara meyakinkan kehidupan yang lebih maju terhadap warga desa tersebut dengan bermodal kata-kata rayuan dan sebuah janji manis yang sangat menyentuh hati para warga tersebut. Seorang Miten ini menghalalkan segala cara demi mendapatkan banyak uang, yaitu dengan cara ritual menggunakan sebuah mantra. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan latar tempat dari cerpen Hawa Panas ini, yang dimana latar tempatnya berada di sebuah desa. Mengapa di desa? Karena seorang Miten itu sedang melakukan perbincangan dengan warga desa yang bertempat di desa itu sendiri. Di desa juga seorang Miten ini menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut. Jadi itu mengapa latar yang berada di sebuah desa. Selanjutnya ada latar waktu, yang dimana pada cerpen Hawa Panas ini dilakukan pada malam hari. Karena pastor paroki itu datang ke rumah Kades Miten, kemudian Kades Miten ini memesan patung Bunda Maria kepada pastor paroki tersebut. Kemudian untuk latar waktunya ada 7 tahun silam, yang dimana Hawa Panas itu dipertanyakan kapan awal terjadi Hawa Panas tersebut. Kemudian diceritakan kejadian 7 tahun silam bahwasannya ada seorang calon kepala desa bernama Miten yang serakah terhadap harta. Untuk selanjutnya latar sosial dan budaya. Untuk cerpen Hawa Panas ini terdapat sosial budaya, yaitu tentang perilaku, yang dimana perilaku dari seorang Kades Miten ini sangat serakah terhadap harta, yang dimana harta itu bukan segalanya. Sekian, terima kasih. Baik, unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Terdapat 4 tokoh dalam cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petarahuri. Yang pertama, Kades Miten memiliki watak yang serakah, manipulatif, dan tidak peduli dengan nasib rakyat desanya yang melarat. Selanjutnya yang kedua, ada Markus, pemuda pejuang yang ingin membebaskan rakyatnya dari kesengsaraan, namun ia lemah terhadap wanita sehingga ia mudah tergoda. Yang ketiga, pastor paroki, yaitu penjilat, tidak taat agama, tidak peduli orang lain yang kesulitan. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu babacung, individualisme, hanya memikirkan harta kekayaannya saja, tidak mau tahu kesengsaraan hidup orang lain. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu plot. Plot atau alur cerita dalam cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petarahuri memiliki plot atau alur cerita sorot balik atau flashback. Cerita ini hadir ketika penulis menceritakan kilas balik dari kisah Miten yang merupakan calon kepala desa sepulang ia dari Jakarta. Plot sorot balik dalam cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petarahuri ini juga dibuktikan melalui cerita yang diawali dengan masalah. Dalam cerpen ini, plot memiliki bentuk D1, A, B, C, D3, dan E dengan penjelasan sebagai berikut. Bagian D1 ini merupakan konflik di mana cerita dimulai, kemudian menjadi flashback atau sorot balik yang menceritakan awal cerita dari tuntunan cerita yang terjadi hingga kembali kepada masa di mana tokoh diceritakan. Pada tahap A merupakan peristiwa dari Miten, calon kepala desa, sepulang ia dari Jakarta, dan dari situ ia mengajukan diri sebagai kepala desa. Kemudian cerita masuk ke tahap kemunculan masalah, yaitu B, yang dimana Hawa Panas ini bermula. Kemudian selanjutnya tahap C
yaitu tahap rising action, di mana konflik semakin jelas. Nah, di tahap ini Miten menyampaikan niatnya untuk Gere Reraulan, yaitu sebuah ritual masuk rumah adat untuk memohon restu dan kekuatan Rere Wulan Tanah Ekan, dan setelah itu hawa panas bermula dari sana. Kemudian cerita berlangsung ke tahap selanjutnya, yaitu D, tahap klimaks, menunjukkan kejadian bencana yang menimpa masyarakat yang berujung mendapatkan kerugian akibat bencana yang menimpa. Alur kemudian memasuki tahap penyelesaian, yaitu E pada cerpen ini, yang ditutup dengan Kades Miten berusaha berbuat seolah ia akan memperbaiki semuanya. Sekian, terima kasih. Nah, kita masuk dalam sudut pandang. Sudut pandang sendiri ini memiliki makna arah pandang sang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Di dalam cerpen Hawa Panas ini memiliki sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sang penulis ini seperti layaknya Tuhan dalam karyanya tersebut. Dia dapat mengetahui segala hal mengenai tokoh, alur cerita, perilaku, watak, sifat, tindakan, dan motif dalam cerita tersebut. Hal ini tuh diperkuat dalam kutipan dari mana Hawa Panas ini bermula. Awalnya dari seorang calon kepala desa bernama Miten, 7 tahun silam. Miten pulang dari Jakarta di hadapan seluruh warganya. Dia bicara tentang kehidupannya untuk mengabdi dan melayani. Bukti mengapa kutipan tersebut masuk ke dalam sudut pandang orang ketiga, yaitu memakai kata ganti dia atau kata ganti nama tokoh. Lalu selanjutnya mengenai bahasa atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini tuh sering kita sebut dengan majas, yang merupakan pemikiran sang penulis dengan bahasa yang khas pada sebuah karya tulis. Nah, dalam cerpen Hawa Panas ini banyak dalam gaya bahasa pertentangan. Contohnya tuh ada 2, yaitu majas hiperbola dan majas klimaks. Yang pertama ada majas hiperbola. Dalam kutipan, lebih gerah dari hawa persetubuhan antara pria dan wanita yang gemar gonta-ganti pasangan. Dalam kutipan tersebut ada kesan melebih-lebihkan pada kalimat tersebut. Lalu yang kedua ada majas klimaks. Dalam kutipan Hawa Panas ini bermula dari sana, ketika keinginan terbesar meraup banyak uang dan menikmati kesenangan hidup yang dipupusnya pecah dan meluber tersirat getaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai moral atau amanat dalam cerpen Hawa Panas ini. Nah, amanat dalam cerpen Hawa Panas ini tuh agar kita tidak bersifat serakah dan nepotisme, yang dimana memilih jabatan dan kekuasaan bukan atas dasar keahlian, tetapi atas dasar keluarga, saudara, ataupun kerabat yang lainnya. Selain itu juga terkandung sifat pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya dan menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin. Materi yang kedua yaitu analisis masalah sosial pada cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petara Hurit. Baik pada kajian sosiologi sastra dalam cerpen Hawa Panas karya Sylvester Petara Hurit ini membahas 3 buah masalah sosial. Yang pertama adalah kejahatan penipuan dan nepotisme. Kejahatan yang diangkat dalam cerpen tersebut adalah kejahatan seseorang yang dilakukan untuk meraup sebuah keuntungan untuk dirinya sendiri, bahkan sampai melakukan penipuan kepada masyarakat. Penipuan tersebut terjadi saat Kades Miten menyuruh semua warga untuk memberikan hasil kopra dan mete yang ditanamnya kepada BUMDes. Kemudian BUMDes dengan seenaknya menaik turunkan harga dari kopra dan mete tersebut. Kemudian kejahatan nepotisme yang dilakukan oleh Kades Miten sendiri, yaitu memilih sepupu dan istrinya sebagai bendahara desa dan ketua BUMDes. Masalah sosial yang kedua yang diangkat dalam kajian sosiologi sastra yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang diangkat dalam cerpen tersebut adalah kemiskinan masyarakat desa ulah kelicikan dari Kades Miten dan Babacung. Mereka melakukan itu semua untuk meraup keuntungan
dan memperkaya diri mereka sendiri. Dan masalah sosial yang diangkat ketiga atau yang terakhir yaitu pelanggaran norma asusila. Pelanggaran norma asusila dalam cerpen ini adalah seseorang yang menjadikan orang lain sebagai kambing hitam demi menutupi kesalahannya sendiri. Hal tersebut pasti dilakukan dengan alasan. Alasannya yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu kelicikan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri yang bisa dikatakan sebagai bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kemudian hadirnya kebohongan yang dilakukan seseorang demi melancarkan aksi bejatnya. Dan yang terakhir adalah permasalahan tersebarnya video Markus dengan pacarnya di sebuah hotel. Pacar perempuan Markus ini ternyata orang dari Mitten dan Babacung. Mitten dan Babacung ini tidak senang dengan Markus. Hal tersebut karena Markus sering sekali mencampuri urusannya sehingga mereka tidak senang dan menyuruh seorang perempuan menjadi pacar Markus dan mengajak Markus melakukan kegiatan seksual dan kegiatan tersebut di-share kepada masyarakat. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat marah dan kesal dengan ulah Markus yang melanggar norma asusila tentunya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan lagi kepada moderator. Yang ketiga, yaitu pelanggaran norma asusila. Dalam cerpen Hawa Panas ini terjadi permasalahan sosial, yaitu pelanggaran norma asusila, di mana terdapat tokoh yang menjebak lawan saingannya dan memfitnah orang tersebut melakukan hal keji. Seperti dalam kutipan berikut, Kadis Mitten menyusupkan orangnya ke dalam lingkaran orang dekat Markus, sungguh jadi ancaman jika Markus dibiarkan. Maka Kadis Mitten mendatangkan seorang perempuan penghuni salah satu lokalisasi di salah satu kota besar. Ia dibayar mahal untuk mendekati Markus. Bermodal cantik, berlaku santun, halus dan baik, ia tak sulit menggait hati Markus. Mereka berpacaran, berlibur ke Kupang dan menginap di sebuah hotel. Nah, dalam kutipan tersebut menunjukkan di mana Mitten ini ingin mengalahkan saingannya dengan cara menjebak Markus dengan seorang wanita yang dibayar olehnya untuk berduaan di sebuah hotel, lalu juga memfitnah Markus berbuat perbuatan keji. Nah, permasalahan norma asusila lainnya dalam cerpen ini adalah sebuah kelicikan yang dilakukan seorang pemimpin, seperti pada kutipan berikut. Mente dan kopra wajib dijual kepada BUMDes dengan alasan menambah pendapatan desa. Kerja sama apik ke BUMDes dengan Babacung benar-benar menguntungkan Kadis Mitten. Kalau ada pesaing lain datang, mereka membeli kopra dan mente dengan harga jauh lebih tinggi. Alhasil, para pesaing tersebut mundur satu-satu. Jadilah mereka pemain tunggal. Sesukanya menurunkan harga dengan alasan gudang penuh dan sebagainya. Nah, dalam kutipan yang kedua ini sudah sangat jelas bahwa Mitten melakukan hal licik lagi demi meraup keuntungan yang banyak dengan cara meyakinkan bahwasannya mente yang dijual harus kepada BUMDes dengan imingan menambah pendapatan dari desa. Dengan permainan yang licik menaik turunkan harga sesuka mereka. Nah, selain itu juga terdapat sikap seorang pemimpin yang berbohong terhadap rakyatnya, yaitu ia berniat akan mensejahterakan rakyatnya, padahal ia hanya berucap saja untuk meyakinkan rakyatnya saja. Nah, seperti pada kutipan, sungguh saya tak tenang tidur, tak enak makan, melihat beratnya hidup saudara-saudari, orang tua, semua kakak adik di tanah kelahiranku ini. Maka saya pulang untuk bikin harga mente lebih baik, harga kelapa dan kopra lebih pantas. Nah, dalam kutipan di atas menggambarkan omongan seorang pemimpin yang membual karena pada kenyataannya adalah ia hanya ingin menjabat sebagai seorang kepala desa dan meraup keuntungan sebanyak mungkin. Nah, lalu pelanggaran norma asusila lainnya adalah pada saat video Markus tersebar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.